Oke, selamat malam Sobat Inti, dimanapun Anda berada, salam sehat, sejahtera, sukses selalu. Saya Tio Januar, di samping saya ada Pak Aris Buntara, pemilik dari Rumah Kentang, yang horor-horor ceritanya dulu. Nah, sebelum kita bertanya jawab dengan Pak Aris, kita akan melihat video sejarah dari Rumah Kentang. Konon pada zaman dulu kala, di saat zaman Belanda, ada satu rumah di Jalan Aceh dekat lapangan Saparua, Bandung, Jawa Barat, yang sedang mempersiapkan untuk acara pesta pada saat itu. Seorang ibu sedang memasak kentang dalam kuali besar untuk suguhan pesta nanti malam. Si ibu tersebut memasak dengan kuali besar sambil menggendong anaknya. Tanpa disengaja dan entah apa penyebabnya, bayi yang digendong si ibu terlepas dari gendongannya. Dan lebih parahnya lagi, bayi tersebut jatuh ke dalam kuali besar bersama rebusan kentang yang sedang dimasaknya. Sang ibu pun terkejut dan berteriak histeris melihat kejadian dan kelalaiannya. Namun, apa daya, semua sudah terjadi, dan si bayi tersebut pun sudah tidak bernyawa lagi, menghembuskan napas terakhirnya di dalam kuali besar bersama kentang rebusnya. Sampai saat ini, ketika melintas di sekitar rumah tersebut, sangat menyengat tercium bau kentang rebus yang sangat kuat. Dan rumah tersebut sangat angker hingga tidak ada orang yang berani menghuni rumah tersebut. Menurut cerita dari warga sekitar, saat ini rumah tersebut bukan hanya angker dengan bau kentangnya, akan tetapi banyak makhluk gaib lainnya saat ini menghuni rumah tersebut. Saking lamanya tidak dihuni oleh manusia dan semakin tidak terurus. Hantu yang sering menampakkan diri adalah sosok genderuwo berwujud tinggi besar dengan wajah menyeramkan, bergigi taring panjang, dan berbulu hitam yang konon sangat sering berani menampakkan diri. Dan sosok hantu yang sangat dikenal di Indonesia, kuntilanak, pun kerap kali menampakkan diri untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tujuannya adalah menyesatkan manusia, menakuti manusia agar tidak ada yang berani menempatkan rumah tersebut. Demikian bahasan kita yang mengenai cerita misteri yang terjadi di daerah Jawa Barat. Ini lebih tepatnya kota Bandung. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Anda dan menambahkan kekuatan iman Anda agar tidak mudah digoyahkan dengan jin-jin penunggu. Sampai bertemu lagi pada cerita misteri selanjutnya. Wah, Pak Aris, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kita ketemu lagi dan kita hari ini live di Rumah Kentang ya. Ya. Ini menarik sekali. Jadi satu tempat, satu rumah legend gitu di Bandung ya, yang kalau orang-orang tahu Rumah Kentang itu serem sekali, Pak. Ya. Jadi ada teman-teman yang kemarin juga cerita bahwa dia pernah uji nyali di mana-mana, tapi disuruh ke sini nggak berani katanya, Pak. Saking seremnya katanya. Nah, ini yang kita menarik adalah, jadi bahwa Rumah Kentang ini sekarang dipakai untuk kafe. Kita sekarang live hari ini di sini dan ternyata semua meja penuh. Semua meja penuh padahal hari Selasa. Nah, ini kan luar biasa. Nah, bagaimana merubah tempat yang angker ini bisa menjadi satu tempat yang cozy ya, tempat yang cozy, enak, tempat buat ngafe, orang-orang berebut malah ya Pak Rizov ya Pak ya tadi Pak ya, mau nambah aja nggak bisa, mejanya penuh, narik kursi aja juga nggak bisa gitu. Ya, ini luar biasa. Ini kita mesti kita minta Pak Aris cerita-cerita nih awalnya bagaimana, kemudian kenapa kok milih Rumah Kentang. Silakan Pak nih. Ya. Terima kasih Pak Tio, para sobat ya, sobat inti wilayah Jawa Barat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Tio atas waktunya. Saya terhormat sekali, ini bisa hormatan bagi saya. Iya dong Pak, ini perlu dijelaskan karena ada di Jawa Barat Pak. Oke, sekali lagi
Saya mohon maaf Ya, karena live di Rumah Kentang, jadi mungkin ada suara-suara motor, jadi mohon maaf kalau Ya, mengganggu ya, kenyamanan ya. para sobat yang mengikuti Zoom pada Ya. malam hari Malam ini hari ya. ini. Oke. Baiklah, Pak Tio, saya mau mulai dari mana ya ini? Dari kenapa kok milih Rumah Kentang ini gimana ceritanya? Oke. Bisa. Milih Rumah Kentang. Ya. Tapi pertama saya mau mengatakan dulu, itu kan Ya. judulnya kan ada angkernya, Angker. kan, begitu kan? Ada agak-agak horor gitu, Pak, ya. Agak horor begitu ya. Terus terang saya asli Solo ya. Oh ya, sama. Saya asli Semarang. Tetanggaan kita. Saya asli Solo, jadi saya tidak mengalami langsung sebelum Rumah Kentang ini dibangun horornya di mana. Oke. Saya Ya. belum mengalami. Nggak ada memori buruk. Nggak ada memori buruk. Cuman banyak sekali tamu-tamu saya Ya. yang mengatakan dulu waktu pertama kali, waktu kalau lewat sini itu katanya selalu bau kentang. Katanya. Ya, selalu bau kentang ya Pak. Selalu Kalau bau lewat kentang. sini selalu bau kentang. Ya. Ya, memang. Terutama katanya kalau di perempatan itu, di perempatan lampu merah Di itu. lampu merah sini Ya. Jalan Banda ya. Kalau menurut orang Solo, Ya. waktu saya masih kecil Ya. sampai sekarang, Ya. ini katanya kalau bau kentang itu berarti ada genderuwonya. Kalau bau kentang ada genderuwo ya Pak. Kalau Ya. bau kentang ada genderuwonya, Ya. katanya Ada begitu, Pak. jinnya, ya. Dan sampai sekarang bisa saya sampaikan kepada sobat inti di Jabar ini bahwa bau kentang itu sampai sekarang masih. Bau kentang itu sampai sekarang masih. Sekarang ya? masih. Tetapi bau kentangnya karena kita menunya Kentang ya. Tadi saya Pak sudah ngerasain tuh Pak. Waduh, enak sekali tuh. Sudah ngerasain ya? Oh, udah ngerasain. Iya. Beberapa kali ke sini ngerasain. Tadi juga Beneta kasih sudah pesen. Waduh, enak sekali Pak. Terima kasih. Ya, sekarang baunya kentang, bau kentang masakan. Iya. Yang masak bukan gendruwo tapi chef saya. Sekalian ya Pak. Sekalian. Dilestarikan sekalian bau kentang. Sekalian. Betul. Dan mungkin seneng juga penunggunya Pak. Malah tambah populer. Dan kata-kata angker saya mikir, angkernya di mana ya? Kayak gitu. Angkernya di mana? Ternyata tadi baru ketemu Pak. Ya. Angker. Angker itu dari kata Pak. Ya. Aing mah keren. Bisaan ya, bisaan. Maaf kalau aing itu katanya bahasa kasar, saya sebagai orang Solo. Betul, tapi saya kasih nama-nama singkatan apa kok nggak ada namanya itu. Aing mah keren. Angker. Aing mah keren. Gitu. Keren ya. Keren Pak, keren. Oke, jadi Pak Tio dan seluruh sobat inti bisa saya ceritakan awal ketika kami membuat bisnis resto di Rumah Kentang ini. Ya. Yang pertama kita melirik yang jelas lokasi, Pak. Lokasi strategis. Strategis banget. Sangat strategis ya lokasinya ya. Lokasi strategis. Waktu kita menentukan tempat ini juga dari tim itu terjadi perdebatan, Pak. Ya pasti itu. Terjadi perdebatan. Pasti. Ini serius rumah ini. Ya, kayak gitu. Ya, serius. Itu serius dan itu perdebatan itu lumayan panjang. Oh iya. Ya. Ada pakai voting gitu, Pak. Wah, jadi ini beneran ini rumah angker, siapa yang mau nanti mau ke sini. Tapi kita bicara bahwa itu nanti bisa diatasi. Kalau niat kita itu baik, betul. Itu akan teratasi. Itu keyakinan. Ya, Pak, ya. Iya, niat baik, yakin bisa diatasi. Iya. Utama prioritas adalah tadi masalah lokasi. Prime. Lokasi luar biasa. Lokasinya prima. Ya. Pertama lokasi, kedua lokasi, tiga lokasi. Lokasi, Pak. Lokasi. Jadi kalau para sobat inti ini melihat di Rumah Kentang ini, lokasinya memang bukan karena saya salah satu pemilik ya. Jadi ada 7 pemilik di Rumah Kentang ini. Baik. Saya salah satunya. Oke. Jadi dari sisi lokasi, saya selaku pemilik harus menilai secara subjektif bahwa menilai objektif, maaf.
menilai secara objektif bahwa ini lokasinya sangat luar biasa Ya. strategis. Ya, setuju saya. Parkir kita luas. Parkir Sekitar luas. 40 mobil bisa 40 masuk. mobil ya, Pak. tempat Penuh kita. tadi ya, sampai Iya. sampai palet ya. Ya. 40 mobil bisa masuk Ya. di rumah kentang ini. Dan apa itu kemudian selain parkir yang cukup luas, kita ini di tengah kota, Pak, Iya, posisinya. sangat. Tetapi suasananya tidak seperti di tengah kota. Iya, betul juga. Nah, ini yang membedakan, Pak. Iya, betul. Samping kita adalah lapangan Saparua. Saparua. Bapak bayangkan kalau di samping itu mall, Pak. Beda suasananya, Pak. Iya. Nah, itu Iya, betul. karena suasananya sampingnya itu adalah Gor, gor, lapangan Saparua yang olahraga, terbuka. Jadi udara itu enak sekali. enak sekali Ya. masuk di rumah kentang ini. Jadi teman-teman sobat ini kalau ke Bandung ini banyak yang luar kota juga, Pak. Oke. Saya lihat, Pak. Oh, siap. Ya, mungkin dari Jakarta, dari seluruh Indonesia. Ya. Kalau ke Bandung jangan lupa mampir rumah kentang. Mampir di rumah kentang. Iya. Bila dapat ini dapat diskon ya, Pak. Pasti. Bilang dari inti langsung dapat diskon dari Ya. saya. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih. Itu dari sisi lokasi, Pak. Dari sisi lokasi. Dari sisi lokasi sudah sangat strategis sekali dan enak banget tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, yang ini jarang ditemukan di resto-resto lain. Ya. Apa itu? Yaitu tadi, rumah kentang ini sebelum kita bikin resto sudah terkenal, Sudah populer. sudah populer. Sudah populer. Nah. Jadi nggak perlu Kita banyak nggak perlu effort yang marketing ya, iya, effort yang luar biasa. effort yang ya. luar Ya, biasa. ya, Ini rumah kentang ini sudah populer. Dan saya kerjasama ini kan dengan kakak saya. Ya. Kakak saya memang dalam hal ini memang saya akui jenius. Ah, Jadi Oke. ketika ini rumah Luar biasa. kentang, justru itulah yang kita bikin nama rumah kentang. oh, benar. Biasanya kan namanya kan ke Iya, barat-baratan. betul. Iya kan, Pak? Ya. Namanya kayak yang gitu-gitulah. Iya. Kita malah enggak. Justru Iya. karena itu sudah terkenal rumah kentang, itu jadi Sederhana trademark kita. saja pakai nama itu. Iya, rumah kentang. Terus kemudian 1908 itu dari mana? Hmm. Nah, 1908 ini memang ada sisi gaibnya di situ. Oh gitu ya. Nah ini menarik nih. Ada sisi gaibnya. Kakak saya itu dikasih mimpi 3 kali. Dikasih mimpi 3 kali. 3 kali, Pak. 3 kali. 3 kali. Wow. 1908. 1908. 1908 sampai 3 kali. Oh, menarik. Terus Ada makna apa ini? 1908. itu nanti ini panjang ceritanya ya. Itu nanti maknanya itu setelah saya hampir setahun lebih di sini, Ya. baru tahu maknanya. 1908 itu. Gitu ya. Nah, maknanya apa? Nanti dulu. Oh nanti ya, nanti. Silakan Pak. Ya. Maknanya nanti dulu. Jadi 1908 itu. Simpen dulu ya Pak. Iya, simpen dulu. Itu ternyata ini fakta sejarahnya ya. Fakta sejarahnya memang rumah kentang ini dibangun 1907-1908. Oh, memang dibangunnya 1907 1908. Iya. Ya. 1907 Zaman, ya, Belanda, 1908. Iya. Itu zaman itu. Dan kemudian nah ini saya pernah ada tamu ya. Saya pernah ada tamu, kebetulan mohon maaf ini. Itu indigo. Oh iya, iya. Indigo. Ya, Bisa lihat Bisa lihat, dimensi lain. iya bisa lihat dimensi lain. Dan sejak saya bikin rumah kentang ini banyak komunitas indigo yang datang ke sini. Oh iya, semakin ada tambahan komunitas-komunitas dari itu. Ya, sekarang banyak Ada. sekali Pada datang ke sini. anak-anak muda yang gitu. Ya. Terus gitu bilang, Om Aris, nanti saya mau jalan-jalan keliling setelah ini tutup. Oke, silakan. Saya temenin sampai jam 1, ada jam 2. Oh gitu, ada ya Pak, ya gitu ya. Ada. Waduh. Nah, kebetulan itu ada tamu terus ibu-ibu muda gitu sama rombongan datang ke sini. Pak Aris, saya pengen keliling-keliling nih. Gitu rumah kentang. Nah, keliling-keliling. Habis itu dia langsung duduk di sana. Nggak berani, nggak dilanjut. Nggak, kenapa? Gila, energinya kuat banget. Ya. Saya Tetap merasa ada di situ. ya, saya merasa nyaman-nyaman aja kalau saya Oke, sih. ya. Nah, terus dia bilang gitu, Pak Aris, itu kan, nah kalau di mirror itu kan ada kayak apa pilar-pilar putih itu. Iya, betul.
Dia tidak ngitung, Pak, hanya sekilas. Pak Aris, di sini itu energinya, entah itu energi gaib atau apa Ya, gimana, ya. itu selalu kelipatan 8. Oh. Coba Pak Aris lihat, kalau nggak percaya coba hitung. Tadi saya nggak ngitung, saya belum pernah ngitung, Pak. Akhirnya saya masuk ke ruang Pilar mirror itu ya, pilar Pak? itu jumlahnya 16, Pak. Oh, 16. 16. Jumlahnya 16 ya, ada pilar-pilar tadi ya. Di ruangan-ruangan itu banyak 16. ya. Iya, Jumlahnya 16. 16. Terus kemudian ada lagi satu orang yang datang ke sini. Wah, ini yang kuat di sini katanya energinya berjumlah 8 juga. Oh, 8 astral yang baik. ya. Saya baru tahu ternyata 1908 itu cuma kaitannya dengan Dunia dimensi lain. yang kelipatannya Oh. 8 begitu. Jadi sepertinya sudah dikasih kode-kode gitu ya. Sudah dikasih. Sudah dikasih. Gitu. Itu sekilas ya. Oh, luar biasa. Sekilas. Nah, jadi kalau saya mohon maaf kalau saya bilang bukan karena saya salah satu pemilik restoran Rumah Kentang ini hampir dikatakan sempurna secara restoran. Sempurna ya, Pak ya. Hampir sempurna. Kenapa saya bilang gitu? Itu tadi dari sisi lokasi. Kemudian prima. yang kedua adalah dari sisi ini sudah sangat terkenal. Ya, namanya sudah terkenal duluan. Kemudian yang ketiga ini heritage, Pak. Jadi, walaupun angker, tapi terkenal. Nah, sekarang kan Aing mah keren tadi. Keren. Angker tadi berubah menjadi Aing mah keren begitu. Nah, itu Bapak. Jadi salah satu daya tarik yang luar biasa Ya, di Rumah sekalian Kentang orang itu. pengen ngerasain, pengen apa sih, kayak gimana gitu ya, Pak. Iya. Dan konsep kita itu 3 zaman, Pak. Yang luar, yang teras itu konsepnya adalah industrial. Maksudnya gimana tuh? Nah, industrial itu ada apa ya? Tren arsitek atau apa gitu yang sangat populer di tahun 2010 sampai sekarang. Jadi anak-anak atau orang-orang sekarang kan suka hal yang tentang industrial. Industrial itu meliputi juga bangunan, kemudian tempat duduknya, kayak gitu. Ya. Itu konsepnya kita itu industrial. Kenapa itu ya kita taruh di depan? Karena saat itu yang paling familiar industrial. Jadi begitu datang itu udah ketahuan industrial. Jadi kita tidak ciptakan yang serem-serem di depan. Industrial. Kemudian di ruang setelah teras itu adalah modern. Itu modern. Itu mulai dari tahun 90-an sampai tahun 2010 tadi. Itu nuansa modern. Ya, konsepnya industrial modern. Yang paling belakang lagi itu konsepnya milenial. Milenial ya? Kolonial. Kolonial ya. Jadi ketika para tamu di Rumah Kentang itu datang ke Rumah Kentang, itu dari teras, kemudian ruangan tengah, beda-beda. Itu beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi konsep lamanya itu ya, konsep kunonya gitu ya, masih dipertahankan di ruang belakang ya, Pak ya, di ruang tengah itu ya, Pak ya. Iya, itu. Di depannya model baru. Iya. Dan gitulah supaya setiap masuk beda. Nah, ciri khasnya modernnya apa? Salah satunya mural. Itu kan ada muralnya gede. Nah, itu ada. Bisa buat foto selfie. Itu salah satu ikonnya Rumah Kentang di situ. Jadi sekarang resto pun harus Instagramable ya, Pak. Instagramable. Nah, itu. Tapi ya gini, Pak. Ini untuk share, kita berbagi mungkin para sahabat inti yang ingin mendirikan resto atau kafe itu, kita berbagi, bukan saya jago, enggak. Ini semua memang nggak tahu ya, kayak kebetulan gitu kita dapat tempat bagus dan kita buka pada saat pandemi loh, Pak. Iya, betul. Kita buka pada saat pandemi. Kita buka tanggal 5 Desember 2020. 5 Desember 2020. Kenceng-kencengnya pandemi. Iya, betul. Itu semua masih lockdown. Waduh, semua lockdown, restoran semua sepi. Saya sudah terlanjur bikin ini. Iya, sudah terlanjur ya, Pak. Mau nggak dibuka gimana? Biaya juga. Ya. Akhirnya kita nekat buka. Booming, Pak. Malah rame luar biasa. Karena terbuka ya. Karena terbuka. Konsepnya itulah. terbuka.
Konsep terbuka, udara enak, ya. Udara enak, konsep terbuka, Waktu banyak. 2020 sepi dong ya, enggak serame ini jalannya. Sepi. Iya, sepi banget, jalan sepi banget. Jalan sepi tapi sini rame. Tapi sini rame. Dan banyak tamu saya yang datang ke tempat saya, tanya ke saya, Pak, dalam ada AC-nya nggak? Oh, kita nggak pakai AC. Mau masuk? Begitu kita bisa bilang ada AC-nya, nggak berani masuk. Karena kan takut, Pak. Pada saat justru itu, pada saat tertutup ber-AC malah takut. Tempat penyebaran, ya. Tempat penyebaran. Dan mereka takut. Jadi justru memang benar-benar aliran udara bagus juga. Karena luar. memang model konsep rumah kuno itu memang aliran udaranya bagus. Aliran udaranya bagus. Bapak di sini kan udah beberapa kali di sini. Oh, kita tanpa AC, tetap nyaman, tetap adem. Jadi gitu, Pak. Betul. Karena yang punya adem. Yang punya adem, tenang, nyaman, ketawa-ketawa. Ini orang Solo kayak begitu. Jadi senyum, santai, ya Pak ya. Dan Pak, apa itu satu hal yang memang harus diperhatikan sebelum kita membuka resto ini adalah sasaran target pasar kita itu ke siapa? Sasarannya. Ya. Ini yang penting banget. Ya, betul. Jadi kita mau ambil pasar mana? Pasar mana? Kita survei dulu, kita lihat dulu, kita makan di setiap restoran di Bandung ini. Nah, kita ambil untuk kalangan yang usianya 35-40 ke atas, Pak. 35 ke atas, ya. 35 ke atas, ya. Jadi konsepnya juga family juga, family gitu. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang usia 40, 45 ke atas itu kalau misalnya kumpul dengan anak-anak muda di kafe kan kurang nyaman, Pak. Iya, betul. Nah, itu yang kurang diperhatikan mungkin dengan resto-resto di Bandung ini kan. Mohon maaf. Ya. Kita ambil itu, Pak. Cocok, Pak. Jadi ketika semuanya sudah oke, jadi langsung ya. Iya. Waduh, jadi ini pas-pasan semua dan selaras ini namanya. Selaras. Dan ketika kita sudah menentukan target pasar kita harus disesuaikan, Pak. Porsinya kita sesuaikan. Ya. Sofa-sofanya biar orang datang ke sini bawa anaknya itu bisa anaknya ditunjukkan. Kayak gitu. Jadi antara konsep target pasar dengan suasana ini harus mendukung, harus seiring. Semua pas. Iya, semua pas. Oh, aduh. Jadi jurusnya cuma itu sebenarnya. Dan ini kita didukung oleh tim yang sangat kompak. Itu juga penting. Dari anak-anak servis, manpower-nya kuat ya. Anak-anak kitchen, kemudian anak-anak bar, kita kompak banget. Totalitas kompak. Dan saya dengan anak-anak sudah kayak nggak ada batas antara owner dengan anak. Dia anggap saya bapak banget. Iya. Kayak bapaknya ya. Kayak bapaknya. Karena ditungguin, ditongkrongin, ada apa bisa diselesaikan langsung. Dan anak-anak itu sering tidur tempat saya. Bapak, saya tidur tempat Bapak. Ya silahkan. Oh gitu ya? Iya, biasanya kan sungkan orang tidur tempat. Dia tidur tempat saya. Waduh. Gitu. Dari teman sekalian ya, Pak. Dari teman sekalian. Luar biasa ini. Itu salah satu. Ini keren sekali. Ini pelajaran penting ya buat kita semua bahwa ternyata apa yang dikategorikan angker itu juga sebenarnya ketika sudah berjalan begini, Pak, sebentar. Ya. Ini mumpung lagi ngomong terus saya terinspirasi. Ya. Selama Bapak buka dari 5 Desember 2020 ini ya. Hampir 1,5 tahun berarti Pak ya. Tamu-tamu itu ada yang diganggu nggak, Pak? Tamu-tamu nggak pernah ada yang ganggu. Selama ini belum pernah ada yang ganggu. Nggak ada ya? Ya. Nggak ada ya? Cuman tamu-tamu yang punya kelebihan, ada indigo kayak gitu, dia sensitif. Dia cerita. Ya. Dia cerita. Wah, ini ada ini. Tapi fine-fine aja. So far bagus, fine-fine aja. Tapi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini bagus. Karena ini Pak, ini rumah kentang ini, kalau Sobat Inti tahu pernah dengar namanya Freemason ya. Nah, ini di Bandung, ini pusatnya ini Pak. Oh. Ini pusatnya Freemason Pak. Dulunya dipakai kantor itu. Iya. Ini kalau dilihat ini lambang-lambang, ada pilar gede di sana kan lambang-lambang semua. Ya. Oh, dulunya dipakai itu kantor. Ini kalau jendela-jendelanya ini kan
Ini kan ada, Ya, ya, ya. Bingkai. nah itu kan mata. Ada, Pak. ya. Ini mata. Ini. Ya, Gitu. seperti mata ikan. Nah, Ya. itu mata itu lambang-lambang. Loster-losternya ya. Iya, itu kan seperti uang dolar yang piramid kemudian Ya, ada ya, mata. ya, ya. Nah, ini Freemason. itu, Pak. Oh. Ini dulu tempat. Sebenarnya tempat ini sudah tidak dipakai berapa lama waktu Bapak masuk itu ya? Waduh, itu udah lama banget. Udah puluhan Lama tahun. banget sekali. Lama banget. Udah lama sekali ya. Tapi Lebak. memang ada yang nunggu, tapi ya situasinya kayak gitu. Oh, ada yang nunggu, Ada Pak. yang Ya. nunggu. Jadi dulu rumah ini dipakai oleh ini dari Freemason, kemudian menjadi Komason. Oh, setelah Freemason jadi Komason. Iya, Komason. Ini kalau Freemason itu kan khusus laki-laki. Oke, ya. Dulu pendirinya namanya Prof. Supangat. Oh, Profesor Supangat. Profesor Supangat. Profesor Supangat itu pendiri jurusan itu lingkungan hidup Lingkungan di ITB. hidup ITB ya. Iya, iya. Itu pendirinya adalah Profesor Supangat. Profesor Supangat. Kemudian Profesor Supangat itu ibunya, nah ibunya itu adalah pendiri WBI. Oh. WBI itu apa ya? Wanita Buddhis Indonesia. Wanita Buddhis ya? Ya, itu pendirinya istrinya Pak Supangat. Oh. Nah, itu gabung akhirnya menjadi Komason itu. Ceritanya begitu. Oh. Tetapi sebenarnya kayak teosofi Freemason itu sebenarnya tidak seperti yang seserem dikatakan orang-orang itu. Itu kan zaman itu kan gerakan pembaharuan ya. Iya, pembaharuan. Terlepas dari ikatan-ikatan apapun kayak gitu, pokoknya pembaruan untuk dunia yang lebih baik. Intinya kan begitu. Iya, Pak. Ini sejarah, bukan saya mempromosikan, bukan. Nanti ditangkap itu larangan, waduh. Iya. Maksudnya begitu. Ini saya mengutarakan sejarah saja. Begitu. Jadi akhirnya karena rumah ini banyak mengandung cerita, banyak mengandung misteri, sebagian tamu saya datang ke sini karena penasaran. Karena penasaran justru ya. Itulah yang susah ditemukan di resto lain. Iya, betul. Tempat bagus, enak, sudah terkenal sebelumnya, sama memenuhi rasa penasaran. Nah, itulah yang susah. Ketika sudah penasaran, masuk, makan, nyobain kentang apa tadi Pak? Kentang apa tadi yang? Ada baked potato. Baked potato, oh, udah nancep, udah balik lagi. Pengen ngerasain lagi ya. Iya. Ya gitulah Pak. Kita opening tanggal 5 Desember, jadi sampai sekarang sudah 5 Desember 2020 ya. Ya, 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Itu Pak. Hampir 1,5 tahun. Oh, keren sekali. Nah, apalagi nih Pak, kira-kira yang bisa enggak pernah ya, jadi tamu-tamu tidak pernah ada satupun yang diganggu. Nggak ada satupun yang diganggu. Nah, ada beberapa tamu yang sini, saya tuh sensitif Mas. Gitu. Ya. Kalau saya datang ke tempat itu, kalau saya nggak nyaman langsung saya pergi. Oh, ternyata enak. Ternyata dia datang ke sini, ini nyaman. Nggak ada masalah, nyaman. Ada beberapa tamu saya yang punya kuat, jadi rumah ini itu ada semacam pelindungnya kubah gitu. Oh, oke. Ada kubah yang nggak kelihatan. Ya, gitu. Ya, astral. Dan ada beberapa orang yang waktu kesini, waktu kita bangun, setiap astral dari luar datang ke sini langsung mental. Oh gitu. Iya. Justru malah ada kayak ada perisainya. Macam pelindung gitu ya Pak ya. Jadi nggak tahu dari mana itu ya Pak. Bapak malah tahunya dari tamu ya Pak ya. Dari tamu, terus kemudian dari teman juga yang datang ke sini, dia setiap melihat kok ada yang datang ke sini langsung mentatak. Datang ini mentatak gitu. Oh gitu. Iya. Terus ada suaranya kenceng banget. Suara motor Pak. Suara motor. Nah, itu melihat ini memang ada nggak tahu entah dari mana itu ya, nggak tahu entah dari mana ya. Bukan Bapak yang pasang ya, ini orang Solo, ini jangan-jangan orang Solo. Saya nggak bisa Pak. Jangan-jangan ini orang Solo ini orang Keraton ini kan kejawennya cukup kuat. Jadi betul ya Pak, ternyata di balik itu juga tidak ada
masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, Nggak ada dan masalah. tidak ada apa namanya kunci-kunci di luar manajemen yang tadi Oh, Pak nggak ada. Aris sebut gitu ya. Tidak ada ya sama sekali Nggak ya. ada. Jadi ternyata Sobat Inti, kalau boleh disimpulkan sampai saat ini bahwa apa yang terkesan angker ini ketika di manage dengan baik, dengan suasana, kemudian penerangan lampu, kemudian segala macamnya ya Pak. Justru mendorong Banyak nilai lebih. banyak orang ya, Ya. banyak orang hangat walaupun sepoi-sepoi ya Ya, Pak ya. ya. Jadi kondisi ambience ini jadi sempurna gitu rasanya ya Pak ya. Ya. Dan itu malah mendukung ya Malah Pak ya. justru mendukung. Jadi tidak ada unsur gaib di sini sebenarnya. Nggak ada. Nah, kita mentreatment untuk gaib nggak ada. Gitu ya. Ya. Nggak ada ya treatment ke gaib nggak ada ya. Nggak ada. Yang tadi. Nggak Nggak ada. sama sekali. nggak Hanya ada ya. doa syukur aja. Doa syukur aja justru. Mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, udah itu aja. I see. Kita Jadi doakan. ya semua didoakan Semua saja. didoakan semoga semua makhluk berbahagia. Dan penghuni-penghuni yang di dimensi lain pun akan senang dengan begitu ya Pak. Karena saya didoakan. Semua makhluk, bahagia. ada pohon, ada penghuni lain, Semua siapapun. bahagia. Iya, semua bahagia. Gitu ya. Iya. Wah, keren, ini konsepnya keren sekali. Ini keren sekali, Sobat Inti. Aduh, ini nah kita mau melangkah kemana nih? Apa ada lagi yang mau diceritakan nih Pak Aris? Begini, saya banyak akrab dengan tamu di sini. Banyak akrab ya, betul. Pak Aris itu kalau rame itu selalu keluar keliling menyapa Dari meja ke meja. Menyapa satu persatu pelanggannya, duduk, ngobrol, guyon ya Pak. Jadi Iya. kita jadi akrab ya, dasarnya orang Solo nih, orang Solo nih. Ini gara-gara saya menyapa per meja, saya jadi live sekarang dengan TV. Dulu waktu beliau di rumah kentang saya samperin, saya kenalan. Gitu ya, kenalan ya dari teman-teman, dari Bu Ade waktu itu ya, dari Bu Ade ya. Akhirnya jadi semacam. Dan saya memberikan ini Pak, kebetulan saya memberikan layanan yang tidak ditemukan di resto manapun. Orang senang Orang senang. Maksudnya layanan apa itu? Saya kan selalu keliling di meja. Ya. Setiap meja saya bilang, Bapak Ibu yang makan di rumah kentang, saya memberikan layanan yang tidak ditemukan di resto manapun. Pasti tanya, layanannya apa? Layanan apa itu? Nah, penasaran. Saya melayani hipnoterapi gratis dari saya. Waduh, bisa begitu ya? Ya. Apa itu? Hipnonya disuruh apa itu, Pak? Nah, hipnoterapi itu kan untuk mengatasi apa itu gangguan psikomatis. Psikosomatis ya, psikosomatis ya. Jadi psikosomatis ya. Susah sampai ngomongnya lebet-lebet. Jadi susah tidur, ya. fobia, alergi. Jadi setelah di hipno makan kenyang, makan enak, happy, pulang sembuh fresh ya Pak. Sembuh fresh. Yang gagal move on. Sakit hati, gitu. Itu ya. Bisa saya bantu dengan hipnoterapi. Kalau tidak nyaman di sini, bisa di rumah melalui HP. Ekstra ini ya. Ekstra. Ini ekstra tambahan. Ekstra tambahan. Gratis. Gratis ya Pak ya. Gratis. Nah itu mungkin dan hampir tiap hari saya bantu. Ada ya Pak ya. Dari customer rumah kentang hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Mereka langsung apa istilahnya apa? Berantai ya. Berantai, ya dibantu sama Pak Aris. Ya. Saya kadang nggak tahu wajahnya sama sekali, hanya suaranya udah nggak kenal ini siapa gitu. Ini dia. Ditambah lagi niat baik ya Pak. Niat baik ya Pak ya. Niat baik dan hasilnya juga baik. Semoga niat baik semuanya jadi baik. Iya. Luar biasa nih Pak. Jadi kru nih. Boleh. Terapi nggak nih? Ya gagal move on ada nggak nih? Gagal move on, diputus pacarnya. Ya. Luar biasa. Jadi ya saya lihat memang dari keaktifan Pak Aris beberapa kali saya kesini, Pak Aris selalu ada. Pas kebenaran Pak Aris ada ya, selalu keliling menyapa pelanggannya. Kemudian teman-teman tim dari manajemen solid juga, pelayanan servisnya juga oke. Dan semuanya baik, semuanya berjalan dengan baik, maka rumah kentang walaupun hari Selasa full book. Kursi satu pun nggak boleh diambil katanya. Tadi kita kru mau coba
mau ambil nggak bisa katanya sudah penuh. Jadi Iya, terpaksa di ruangan ini kita minim orang untuk live. Iya. Kita pakai live untuk ya gitu ya Pak ya. Iya. Oh iya Pak Tio, maaf, ada yang perlu saya sampaikan juga Ya, ke silakan, Pak. Sobat Inti, bahwa di rumah kentang ini waktu saya bikin ini ada misi sosialnya juga. Ada misi sosial. Ya, misi sosialnya Ada itu misi apa? sosial. Adalah begini. Saya kan lama mendampingi petani di Jawa Barat ini. Saya mendampingi petani teh di Jawa Barat ini Iya. dari 2009 sampai sekarang. 2009 tuh sudah ke sini mendampingi petani di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Oke. Saya mendampingi di 11 kabupaten 11 kabupaten. di Jawa Barat ini. 11 kabupaten. Para petani teh. Petani teh. Ya, petani teh. Petani teh kita itu luar biasa dan hasil teh kita itu luar biasa. Petani teh ya. Ya, karena saya mendampingi mulai dari kebunnya, kemudian pasca panen. Nah, kita memberikan kepada petani-petani binaan saya, saya bikin ini rumah kentang supaya teh teman-teman Teh dari petani ini saya angkat di sini. Oh, jadi sebenarnya teh itu ada ini semua dari petani. Teh yang di rumah kentang ini 75% semua produk 75% petani dari Jawa Barat. Oh, luar biasa. Supaya petani itu terbuka bahwa wah, teh saya kalau dikemas dengan bagus itu ternyata bisa dijual dengan harga segini. Ya, senang juga petaninya. Senang juga. Jadi dulu terangkat juga penghargaan. saya bawa ke sini, Pak. Merasa dihargai. Iya, saya bawa ke sini petani awal-awal dulu. Nih lihat coba tehmu ini. Oh. Nah, itu Pak. Ya. Jadi kita membangkitkan apa ya supaya kita tuh cinta memberdayakan dan teh yang berkualitas. Ya. Selama ini kan kita minum teh karena sudah terbiasa minum teh di tempat apa tuh warung kan dapat gratisan teh gitu. Iya, warung. Nah, ini tehnya yang premium yang produk-produk petani. Keren, Pak. Itu, Pak. Didaya gunakan ya. Petani-petani sudah didaya gunakan dari 2009 ya, Pak. Dari 2009. Ya. Oh, luar biasa. Nah, tampaknya Sobat Inti, tampaknya Pak Aris ini dan kawan-kawannya, terutama Pak Aris sebagai owner, sebagai motor dari semua ini, ternyata sudah menanamkan benih juga, benih kebaikan, benih mulia di membantu para petani di Jawa Barat untuk mengembangkan tehnya dengan baik agar teh ini bisa bernilai mempunyai nilai jual yang lebih tinggi ya. Dari petani sendiri lebih makmur gitu ya Pak ya. Sampai sekarang masih ya Pak. Sampai sekarang masih. Namanya tehnya, mohon maaf, namanya tehnya teh deso. Oh gitu. Teh deso. Teh deso ya Pak. Iya, teh deso karena dari desa gitu. Oh. Tapi sempat kalau deso kan Solo banget, udah terlanjur jadi merek. Oh jadi sudah dimerekkan itu sudah ya Pak ya? Iya. Namanya teh deso. Kita bikin teh celup, kemudian teh tubruk dari petani-petani Pak. Oh, saya. Luar biasa. Luar biasa teh. Iya. Tadi ngerasain tehnya itu. Tadi juga ngerasain tehnya. Kalau kayak teh ulung itu dari petani juga atau dari petani Pak? Dari petani juga ya. Teh ulung, teh hitam, kemudian teh hijau. Teh ulung itu hanya masalah proses Pak. Prosesingnya yang beda. Prosesingnya. Tehnya sama atau Ya. prosesingnya. Nah, untuk processing nanti kita bicara lain waktu. Ya, Pak, ya. Karena kalau bicara processing mengenai teh, nggak ada angker-angkernya, Pak. Iya, nggak ada angkernya. Kalau ini angkernya yang dicari. Angkernya yang dicari. Ini sombong sekali. Oke, Pak. Ini mungkin ada teman-teman yang sudah ada pertanyaan gitu ya. Bisa di malam. Tolong tanya Pak Aris, apakah chef yang masak di bagian untuk makan pagi itu beda orang ya? Sebenarnya saya dulu salah satu pelanggan setia makan pagi nasi goreng Hongkong di rumah kentang. Oke. Sebab kami sangat suka dengan nasgor Hongkongnya. Tapi suatu pagi kami pesan menu yang sama, saya merasa sangat berbeda rasanya dengan yang biasa hampir tiap minggu kami makan menu yang sama. Tambahan lagi ada topping ham yang tidak ada. Lalu saya tanya pada server resto dan dia bilang maaf ketinggalan. Lalu tak lama kemudian dia memberikan hamnya, tapi rasanya sangat berbeda dengan
wangi enak yang biasa saya pesan. Ini kayaknya ada perbedaan gitu Pak. Oke. Gitu Pak. Ya, boleh Makanya saya kasih masukan ini teman-teman nih. Karena Saya- pelanggan loh. Iya, Nah, ini masukan. saya nih. mengucapkan terima kasih atas kritiknya. Itu kritik yang sangat berharga bagi kami, dan setiap tamu yang memberikan masukan, kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Memang mengenai Chef. chefnya, Ya, chef. memang kita Ya. rolling. Oh, rolling ya Pak. Memang kita rolling, tapi sebenarnya kita sudah memberikan SOP, kan semua Ya. ditakar semua. Ya, Ditakar takaran. semua jadi gini, ketika chef kami itu menciptakan menu itu langsung kita disuruh ngicip. Begitu disuruh ngicip, misalnya kurang ini, langsung ditambahin. Sudah enak Pak? Sudah, oke, langsung di lock Pak resepnya. Jadi Semua cocok. semua langsung di lock resepnya. Jadi gramasinya sekian itu langsung di lock. Begitu. Nah, jadi mungkin Karena rolling baru mungkin, jadi nggak biasa kali. karena rolling itu saya mohon maaf. Pesan saya jangan kapok datang sini lagi. Jangan kapok, langsung datang. Nanti kesini lagi. Pak Aris bersedia kok ya. Langsung masakin mungkin ya Pak. Saya juga sangat hobi masak. Kalau pengen masakan saya siapkan. Ya, tapi menu-menu saya nggak ada di sini Pak. Oh iya. Saya spesialis masak capcay. Oh iya. Malah capcay ya. Capcay dan puyung hai. Betul. Itu spesialisasi saya. Terima Oke. kasih sekali lagi. Terima kasih. Untuk masukannya. Ya. Ya. Ini pas kebenaran mungkin sobat inti ini ada yang sudah jadi pelanggan kata Senin tiap minggu katanya. Iya. Beberapa kali, mohon maaf ya, tamu-tamu saya yang kesini, begitu ada komplain, kemudian saya lihat memang benar, biasanya saya kasih bonus, sudah ini nggak usah dibayar, saya bilang gitu biasanya. Ya betul, biasa gitu. Saya bilang gitu, nggak usah dibayar, gitu. Saya pengen memberikan Service tamu Paul. yang puas, gitu. Service Paul. Iya, itulah. Service Paul ya. Kalau ada salah sini, mohon maaf. Iya. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, selamat malam Pak Aris. Selamat malam. Ada trik tersembunyi untuk menghalau makhluk astral gitu nggak? Karena tempatnya horor, jadi pertanyaannya juga horor juga, Pak. Ya, gini, kalau trik tersembunyi nggak ada ya? Nggak ada ya, Pak. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Untuk treatment tadi Pak Aris bicara bahwa treatment di makhluk untuk di makhluk astralnya sama sekali tidak ada ya. Jadi cuma ya. doa, asli cuma doa. Jadi begini, mohon maaf ya, saya nggak bisa melihat yang astral-astral gitu. Mungkin Pak Tio malah bisa nih. Jadi ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang tahu begitu, katanya memang makhluk astral itu sebenarnya sama seperti kita di dimensi yang berbeda. Betul. Katanya begitu, Pak. Betul. Nah, itu kan sama saja. Ya. Kalau kita tahu-tahu diusir dari alien, tahu-tahu ngusir kita pergi dari Bandung gitu kan, kita susah juga mau hidup di mana kan, Pak? Iya, betul. Nah, kita nggak ngusir, kita hidup bersama dalam dimensi yang berbeda. Iya. Itu saja yang kita pahami. Nah, dari teman-teman yang bisa melihat itu, dia bilang, Mas Aris doakan. Mungkin dia, mohon maaf, mungkin ada roh yang masih terkungkung atau di sini atau gimana, itu didoakan, mintakan ampun, itu aja. Itu ya, itu jadi aja. ya. Nggak ada yang lain-lain, Pak. Cuman hanya doa sebenarnya. Cuman doa, Pak. Cuman Nggak doa, kita usir. Ya. Nah, ya. Nggak ada diusir. Dia begitu, lebih ya. tua dari Iya, kita lebih tua. semua. Bener, Pak. Ini bener. Dia lebih Ini tua, bener, nih. lebih lama. Ini kunci. Saya pikir ini kunci, teman-teman, bahwa ya kadang-kadang kita itu terjebak bahwa kita itu selalu menyalahkan dari dimensi lain lah, yang selalu mengganggu lah. Padahal sebenarnya mungkin tidak. Nah, tadi Pak Aris cerita bahwa itu adalah dimensi yang berbeda, kita sama-sama hidup, ya mungkin hanya
suatu momen yang kita cross, kita bisa lihat, kita Iya. bisa merasakan. Iya. Tapi intinya ketika itu didoakan bahwa semua makhluk bahagia dan berbahagia dan sebagainya, itu mereka doa itu energi itu juga tertangkap dan mereka juga senang. Sepakat. Maka sebenarnya dalam perjalanan kita di dunia fisik ini pun tidak ada masalah ya Pak, gitu ya. Ya. Semua besar, semua baik, dan hasilnya luar biasa, betul-betul luar biasa. Ya. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lain nih. Ada sistem membership nggak Pak nih untuk diskon? Wah, ini ada untuk diskon. Soalnya saya suka bawa tamu dari luar kota. Oh, itu Ya. Pak. Dari Ibu Fitri. Nah, dari Ibu Fitri. Ada Ibu sistem Fitri, membership nggak? ya, selamat malam Ibu Fitri. Jadi kita ada membership ya. Ada membership Ya, ya? ada membership untuk komunitas-komunitas. Oh, ada untuk Ya. komunitas-komunitas. Jadi ada komunitas apa tuh? Mercy. Mercy. Itu ada membernya. Ya. Jadi, tapi kita nggak mengeluarkan cetakan member dari Khusus pihak. nggak ada. Enggak, jadi Nggak dari ada. pihak Mercy sendiri menunjukkan kita sudah ada menunjukkan. istilahnya kayak MOU gitu Ya, bikin acara. ya, menunjukkan. Menunjukkan kode. Boleh Ya. juga nanti kalau ada menunjukkan Dari kartu inti. ya. Silakan Saya nanti. member inti. Gitu Member ya. inti. Ya, siap. Nah, Ini saya bisa nanti fasilitasi diskon. untuk teman-teman mungkin untuk masukan untuk Pak Ketua inti, ya, Pak Ketua dan para pengurus mungkin perlu dipikirkan bagaimana caranya kita bisa bekerja sama. Iya. Gitu. Baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah ke sana, saya nggak nyangka tempat ini bekas sarang jin, ya, tempatnya nyaman. Maaf mau tanya, apakah mereka disuguhi? Disuguhi doa tadi Pak ya? Disuguhin doa. Kita nggak ada dikasih subuh-subuhan. Sajen itu nggak ada ya? Sajen itu nggak ada ya? Sajen enggak. Nggak ada. Cuman awal saja dulu waktu awal karena kita kan tradisi orang Timur Indonesia Iya. kita bikin tumpengan gitu Ah, aja. tumpengan. Doa bersama kemudian makan bersama. Hanya tumpengan Hanya aja dari tumpengan awal aja ya. untuk pembukaan. Ya, Tapi- minta restu, Iya, izin, dan iya. semua berdoa untuk kebaikan Minta semua. restu kepada orang ya, tokoh-tokohan kita Ya. hadir juga. Nah gitulah. Jadi nggak ada asal itu tadi. Saya sangat mempercayai kalau kita niat baik, ya energi kita, Iya, frekuensi kita akan baik juga. iya. Itu iya. sih. Ya, baik Pak. Kalau- Wah, itu luar biasa memang. Itu sudah sebenarnya kunci ya Pak Iya. sekarang ya. Kuncinya seperti itu. Iya. Kita baik semuanya ya semuanya juga Iya. akan baik. Iya. Dari Pak Gai nambahin. Saya kenal dengan penghuni terdahulu Ibu Dr. Supangat. Iya. Saya punya komunitas seni, hendak buat pameran seni kentang di sana. Wah, ya mau buat seni kentang katanya di sini ya. Oh, boleh. Saya senang sekali. Silakan Memperkaya ya. bikin Harus ya. acara di sini. Langsung. Nanti kita bicarakan konsepnya bagaimana. Iya. Yuk bareng-bareng. Pak Gai bisa langsung kontak Pak Aris. Siap. Nanti kontaknya Pak Aris boleh langsung tanya ke Beneta. Boleh. Siap. Kontak saya sebar kemana-mana. Kadang HP-nya sampai hang. Gitu ya Pak ya. Iya. Monggo dengan senang hati. Silakan. Iya, luar Ya. biasa. Nah, terus ada pertanyaan lain nggak ada ya? Habis ya, sudah habis ya. Pertanyaan sudah habis. Kira-kira nih pesan terakhir nih sebelum kita waktunya juga pas ya. Ya. Waktunya juga pas mungkin pesan-pesan terakhir dari Pak Aris kira-kira untuk sahabat-sahabat inti dan mungkin masyarakat luas karena ini akan di broadcast ke YouTube juga nanti Oke. Pak. Siap. Ya, jadi kan ada pesan-pesan. Ya. Atau mungkin saya pesan dulu ya Pak ya. Oke. Silakan. Kalau ada rumah yang berjin, Hubungi saya. kemudian yang katanya serem, kemudian lokasinya strategis, Dan sudah terkenal. dan sudah terkenal, tolong hubungi Pak Aris. Jadi bisa langsung diajak join Pak Aris ya. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi spesial pengelola resto yang angker itu tadi ya. Jadi ternyata tidak seheboh yang di. Dan karena memang mungkin dalam perspektif ini Pak Aris tadi juga cerita bahwa dari awal Pak Aris tidak punya memori tentang rumah kentang ini. Rumah yang serem-serem ini. Jadi Iya. dari awal sudah tidak terbawa.
Iya. tidak terbawa hal-hal macam itu, Betul. gitu ya Pak. Iya. Ya? Iya. Jadi kita objektif saja, kita lihat bahwa tempatnya bagus, suasananya enak, tidak seperti di kota, kemudian parkir juga ada, ya, tinggal di manage sedikit ya, Iya. soal desain ya, Betul. disesuaikan lagi antara modern dengan yang kuno, gitu ya. Di semua seneng, suasananya enak, semua gembira. Dari tadi orang ketawa-ketawa terus Pak. Di luar itu Pak Aris, silakan Ya. pesan-pesan yang terakhir Pak sebelum kita tutup. Terima kasih nih. Pak Tio, seluruh sobat inti yang berbahagia pada malam hari ini. Karena ini urusannya dengan Resto, saya memberikan share pengalaman saya ketika sobat inti nanti membuat Resto sebagai owner, begitu sentuhan langsung owner ke tamu itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Mohon maaf, akan sangat beda. Misalnya sobat inti punya karyawannya ramah, itu memang bagus, pajak itu sudah standar. Itu sudah standar. Terus kemudian owner datang ikut menyapa begitu, rasanya beda. Rasanya beda. Dan Pak Aris mungkin bisa langsung tahu apa masukan langsung dari para customer, gitu ya. Customer. Oke. Langsung menerima komplain dari saya, kepinginnya gitu, kita langsung tahu dari mereka. Terus tadi, ya. Jadi pemilik resto itu harus bisa hipnoterapi nggak? Semoga pemilik resto yang hipnoterapi hanya saya, Pak, supaya nggak terjadi saingan. Itu ya Pak Aris ya. Iya, terima kasih sekali Sobat Inti, Terima sehat kasih. selalu, lancar rezekinya dan panjang usia buat Sobat Inti semua. Amin. Terima kasih Pak Aris ya. Sama-sama Pak Selamat Tio. malam, kita akhiri live hari Selasa, live dari Inti, live Zoom biasanya tiap hari Selasa Pak. Ya, topiknya macam-macam ganti-ganti, dan hari Selasa ini kita khusus spesial live di Rumah Kentang. Ya. Dan ini baru kali ini kita keluar ya, baru kali ini kita keluar. Oke, terima kasih Sobat Inti. Saksikan topik-topik menarik lainnya di Inti Zoom. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih, salam malam, salam sejahtera.